Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kalian nggak sadar, tapi pasti sering banget kalian pakai. Kita mau ngomongin soal GSM, guys. Iya, GSM yang biasa kita pakai buat teleponan dan SMS-an. Tahu nggak sih, teknologi GSM ini punya peran penting banget dalam perkembangan telekomunikasi di Indonesia loh. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas perjalanan panjang GSM di Indonesia, mulai dari pertama kali muncul sampai sekarang. Kita bakal melihat gimana teknologi ini berkembang dan kasih dampak yang gede banget buat masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu yang masih pakai kartu halo sampai sekarang udah pakai kuota internetan, semua itu nggak lepas dari peran GSM. Jadi, siap-siap buat nostalgia dan belajar bareng-bareng tentang sejarah GSM di Indonesia. Jadi gini guys, GSM itu pertama kali muncul di Indonesia tahun 1994. Bayangin, zaman segitu handphone masih jadi barang mewah. Nah, yang pertama kali bawa teknologi GSM ke Indonesia itu Telkomsel, operator telekomunikasi terbesar di negara kita tercinta ini. Tepatnya tanggal 26 Mei 1995, Telkomsel resmi meluncurkan layanan GSM pertama di Indonesia. Momen bersejarah ini menandai era baru komunikasi seluler digital di Indonesia, guys. Kita resmi meninggalkan teknologi analog jadul yang dulu kita pakai, AMS namanya. Ngomongin soal AMS, teknologi ini sebenarnya udah ada dari tahun 80-an, tapi ya gitu, kualitasnya masih jauh banget sama GSM. Nah, dengan hadirnya GSM, kualitas panggilan suara jadi jauh lebih jernih dan kita bisa nikmatin layanan SMS. Ingat kan, zaman-zaman SMS masih jadi primadona? Nggak kayak sekarang. Chatting udah pakai WhatsApp semua. Masuk tahun 2000-an, GSM makin menggila guys. Permintaan masyarakat buat layanan komunikasi makin tinggi dan GSM jadi jawabannya. Operator-operator lain kayak XL Axiata dan Indosat Ooredoo ikutan ngeluarin layanan GSM. Persaingan makin panas. Efeknya, harga handphone dan pulsa GSM jadi makin terjangkau. Dulu punya handphone GSM tuh kayak mimpi guys. Sekarang, hampir semua orang punya handphone, bahkan lebih dari satu. Nah, dengan jaringan GSM yang makin luas, masyarakat bisa teleponan dengan lebih puas dan SMS-an sampai jari keriting. Benar-benar deh, ngerjain SMS nggak terlupakan. Tapi guys, membangun jaringan GSM di Indonesia itu nggak gampang loh. Bayangin aja, negara kita terdiri dari ribuan pulau. Butuh perjuangan ekstra buat mastiin sinyal GSM bisa sampai ke seluruh pelosok negeri. Para pahlawan telekomunikasi, yaitu para engineer dan teknisi, harus berjuang keras membangun menara-menara telekomunikasi di berbagai medan, mulai dari pegunungan, hutan, sampai pulau-pulau terpencil. Salut banget deh buat mereka. Berkat kerja keras mereka, sekarang kita bisa menikmati layanan GSM di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi buat kalian yang suka traveling ke tempat-tempat eksotis, nggak perlu khawatir lagi deh bakal lost contact. Tahun 2003 sampai 2005, dunia internet mulai booming. Di Indonesia sendiri, teknologi GPRS dan Edge diperkenalkan buat ngenalin internet ke masyarakat. Walaupun kecepatannya masih lemot banget, tapi tetap aja jadi terobosan baru. GPRS ini ibarat jembatan pertama kita menuju dunia maya. Koneksinya yang always on bikin kita bisa online terus. Nggak kayak dulu yang harus dialap dulu. Ribet. Nah, Edge ini hadir sebagai penerus GPRS dengan kecepatan internet yang lebih ngebut. Lumayan lah, bisa buat buka Facebook dan browsing-browsing ringan. Teknologi terus berkembang guys. Setelah GPRS dan Edge, muncul deh 3G, 4G, dan sekarang udah 5G. Kecepatan internetnya? Jangan ditanya, makin ngebut kayak roket. Walaupun teknologi baru terus bermunculan, GSM tetap eksis loh. GSM masih jadi andalan buat layanan dasar kayak telepon dan SMS, terutama di daerah-daerah yang susah sinyal internet. Jadi bisa dibilang GSM ini kayak pahlawan yang nggak pernah pudar. Meskipun udah nggak setenar dulu, saya sedikeng dan jotsing samshape. Nah itu dia, perjalanan panjang GSM di Indonesia guys. Dari tahun 1994 sampai sekarang, GSM udah kasih kontribusi yang gede banget buat kemajuan telekomunikasi di Indonesia. Meskipun sekarang udah ada 4G dan 5G, GSM tetap punya tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. GSM udah jadi bagian dari sejarah dan perkembangan teknologi di negara kita. Jadi jangan pernah lupain jasa-jasa GSM ya guys. GSM udah buka jalan buat kemajuan teknologi komunikasi yang kita nikmati sekarang ini. Gimana guys?
Seru kan ngebahas tentang GSM di Indonesia. Dari cerita GSM ini, kita bisa belajar kalau teknologi itu terus berkembang dan kasih dampak yang besar buat kehidupan kita. Berkat GSM, kita bisa terhubung dengan orang-orang tersayang dengan lebih mudah dan cepat. Nggak cuma itu, GSM juga buka peluang bisnis baru dan dorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, mari kita apresiasi para pencetus dan pengembang teknologi GSM yang udah berjasa besar dalam menghubungkan Indonesia.